Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang membentuk pribadi muslim yang taat dengan memfokuskan materi pada pengertian taat, contoh perilaku taat, dan batasan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Berikut pengertian taat. Taat secara etimologis atau bahasa berasal dari kata ta'ah. At-ta'ah yuti'u ta'atan, yang artinya tunduk melakukan perintah. Melalui pengertian ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Berikut beberapa contoh perilaku taat pada aturan yang dapat dikemukakan. Contoh yang pertama, setiap lembaga pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK mempunyai aturan tersendiri. Meskipun memiliki kesamaan jenjang dan berada dalam satu daerah, harus disadari bersama bahwa aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Jika Anda memilih menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, sejak awal harus sudah disosialisasikan tentang aturan yang semestinya ditaati. Jika melanggar, pasti ada sanksi yang dikenakan. Di antara aturan itu pasti ada saja yang tidak disetujui. Akan tetapi, karena sudah disepakati, termasuk persetujuan dengan orang tua bahwa bersedia menjadi peserta didik di sekolah itu, pihak keluarga peserta didik harus menyetujui aturan di sekolah tersebut. Contoh yang kedua, saat pilkada atau pemilu, Anda tentu memiliki pilihan yang banyak mengenai siapa calon yang akan dipilih. Misalnya, ketika yang menang adalah si A, yang tentunya memiliki sisi positif dan negatif sebagai manusia. Namun setelah memerintah beberapa tahun, ternyata banyak kebijakan atau aturan yang dibuat tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Mengikuti regulasi di Indonesia, ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh. Antara lain, yang pertama, mengingatkan atau mengkritik dengan benar dan santun, baik itu dilakukan secara pribadi atau bersama-sama. Yang kedua, tidak memilihnya pada pilkada atau pemilu berikutnya. Dan yang ketiga, jika pemimpin itu melanggar aturan pidana, resiko hukum yang akan didapat harus diupayakan di depan pengadilan. Jangan lupa, boleh jadi ada pemimpin yang melanggar, namun berkat kepintarannya ia tidak tersentuh hukum. Si pemimpin itu tentu nanti akan berhadapan dengan pengadilan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Contoh yang ketiga, rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk seluruh pengguna jalan demi kepentingan dan keselamatan bersama. Akan tetapi, apa yang terjadi di sekitar kita? Sebagian besar ego dan kepentingan pribadi yang didahulukan. Lalu lintas menjadi semakin semraut, sehingga seakan-akan tidak ada aturan. Sampai-sampai trotoar yang semestinya untuk pejalan kaki digunakan juga oleh pengendara motor. Menurut data, lebih dari 80% kecelakaan dilakukan oleh jenis transportasi ini. Dan tragisnya lagi adalah hilangnya nyawa. Oleh sebab itu, semua pengguna transportasi seharusnya kembali pada aturan berlalu lintas yang benar. Berikut batasan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Yang pertama, selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus menaatinya. Banyak hadis menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis tersebut tergambar dengan jelas bahwa ketika seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi kewajiban taat kepada pemimpin. Karena jika ditaati akan menimbulkan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Adapun jika perintah atau kebijakannya tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, rakyat harus berusaha menaatinya, meski kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak pribadinya. Karena memang pada dasarnya hampir mustahil ada kebijakan yang memuaskan semua orang. Yang kedua, ada kalanya seorang pemimpin banyak menuntut hak-haknya sebagai pemimpin, sementara hak rakyat justru sering diabaikan. Jika hal tersebut terjadi, itulah sisi kelemahan pemimpin, karena ia juga manusia sebagaimana juga rakyatnya. Hanya saja ia dipilih untuk memegang amanah. Dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya, selagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Diriwayatkan dari Alqamah bin Al-Wa'il, dia berkata, Salamah bin Yazid Al-Jafi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi, bagaimana pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami, tetapi mereka tidak mau memenuhi hak kami? Sikap apa yang sebaiknya kami lakukan?" Beliau berpaling. Lalu ditanyakan lagi kepada beliau 2-3 kali, dan beliau pun tetap enggan menjawabnya. Kemudian Qais menarik Salamah. Selanjutnya beliau lalu bersabda, "Dengarkan dan taatilah. Sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan mereka, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut dapat dipahami bahwa ketika rakyat telah memilih pemimpin, segala resiko harus diterimanya, termasuk jika terjadi salah pilih. Perintah terkait dengan tugas kepemimpinannya harus tetap ditaati, meskipun sikap pribadinya tidak baik, seperti serakah, egois, atau lemah bertindak. Pada akhirnya masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dosa keserakahan pemimpin ditanggungnya sendiri, bukan oleh rakyatnya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini memberi pelajaran kepada kita agar lebih cerdas dan berhati-hati dalam memilih pemimpin, supaya kemungkinan salah pilih tidak akan terjadi. Demikian video pembelajaran bagian ketiga ini mengenai pengertian taat, contoh perilaku taat dan batasan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman sehingga dapat memaknai dan menerapkan sikap ketaatan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW, dan ulil amri atau pemimpin di antara kita. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.